Udah itu aja kan yang ditunggu, apa lagi? Oh harga. Oh, iya, iya. Wah ini harga ini yang penting Pak. Ini katanya ada tiket terusan juga untuk sampai ke Coldplay Pak ya? Ada nanti. Saya dengar ada ini tiket terusan sampai Coldplay, jadi beli tiket sekarang bisa sampai nanti nonton Coldplay dengan syarat nggak keluar stadion ya sampai Ya, 15 November ya. Jadi tentu kita coba melayani masyarakat sepak bola dengan harga yang baik ya. Ini sudah termasuk pajak dan biaya servis. Jadi waktu kita menjual tiket mungkin ada 2% apa nanti dijelaskan. Untuk kategori 3 itu 600.000. Kategori 2 1,2 juta. Kategori 1 2,5 juta. Dan untuk VIP Barat dan Timur 4,250 juta. Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan. Ya 1 jutaan. Jadi ini saya rasa hitung-hitungan yang bisa kita lakukan secara maksimal. Dan ini menjadi bagian kita juga mendorong tahun depan pertandingan internasional lagi di Indonesia. Jadi ini tes yang kita harus lakukan di PSSI. Selain kita mempunyai pertandingan-pertandingan memperbaiki ranking kita. Ya, tetapi juga ada pertandingan kelas dunia yang kita ngetes nyali kita. Dan tentu saya mohon dukungan daripada supporter masyarakat sepak bola untuk bisa mensukseskan pertandingan internasional kelas dunia yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya itu sekian. Ada yang mau tambahkan dari pihak tiketing? Cukup, nanti tanya jawab sendiri ya. Silakan dari media. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Selamat sore Pak Erik, saya Majid dari Tribun News. Mungkin yang kita tanyakan karena tiket ini banyak dicari oleh para penonton, bagaimana Pak untuk mengantisipasi kehadiran calo-calo nanti Pak yang mungkin bisa memanfaatkan momen ini Pak, itu aja Pak, terima kasih. Ya, kita nanti ada sistem yang dibangun dan salah satunya agak lebih ketat lagi. Satu KTP hanya berlaku 2. Ya. Ini kita mau perketat karena jangan sampai nanti ya masyarakat yang benar-benar cinta sepak bola malah terkesampingkan. Nah, ini yang kita jaga dan kita harapkan dengan sistem yang sedang dibangun ini bisa terjagalah mudah-mudahan gitu. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak, Niat dari RRI. Tadi tiketnya disebutkan jumlah yang akan dijual itu kurang lebih sekitar 60 ribuan. Itu artinya kapasitas GBK tidak akan penuh, boleh tahu Pak alasannya kenapa? Ya tentu ada beberapa hal yang memang kita jaga. Satu, kapasitasnya biar seimbang. Ya ini juga menjaga keamanan, tetapi tentu kan ada pihak-pihak sponsor yang sudah mempunyai kuota tiket. Ini yang kita jaga juga ya. Belum lagi nanti kita harapkan juga pada bersamaan ini juga beberapa tokoh sepak bola internasional, beberapa kepengurusan negara Asia Tenggara, Asia dan bahkan dunia kita mengundang juga supaya melihat bagaimana sebenarnya fasilitas di Indonesia tidak kalah. Karena kemarin waktu tim Argentina datang ke sini ya, mereka sangat-sangat terkejut dengan infrastruktur yang kita miliki. Baik lapangan, tempat latihan, hotel, infrastruktur hotel, airport dan lain-lainnya. Jadi ini yang kadang-kadang juga kita ingin menunjukkan ke beberapa negara yang mungkin belum pernah ke Indonesia. Kita ini negara yang kuat dalam membangun sepak bola, baik di kultural tetapi juga di infrastruktur. Tinggal kebiasaan yang kita harus bangun, kebiasaan untuk jadi tradisi supaya kita juga diperhitungkan di dunia tentunya. Ya, silakan. Oh ya, di sini, yang kiri. Ini dulu ya. Perkenalkan Pak, saya Reza Hadian dari Bloomberg Technos. Izin bertanya untuk kapasitas webnya sendiri bagaimana ya? Kan ini pasti bakal banyak yang nanti war tiketnya. Apakah nanti ada antisipasi supaya webnya agar tidak down atau mungkin kapasitas maksimalnya berapa sih untuk orang yang masuk ke web itu untuk pemesanan tiket? Terima kasih. Nanti ada yang jelaskan ahlinya, bukan saya. Ya. Yang belakang mungkin paling belakang. Bentar, yang belakang. Sore Pak, saya Bunga dari CNBC mau tanya untuk presentasi bagi hasilnya
Itu untuk penjualan tiket dengan Argentina seperti apa? Lalu yang kedua biaya untuk FIFA Matchday versus Argentina disebut-sebut mencapai 5 juta dolar dolar Amerika Serikat. Ini anggarannya apakah ada Pak? Terima Ya. kasih. Nah ini kemarin waktu pakai dasi ditanya sama. Hari ini nggak pakai dasi langsung ditanya anggarannya ada atau tidak. Jadi gini loh, kemarin PSSI sudah kongres. Di situ PSSI ingin juga ya selain dapat dukungan pemerintah yang maksimal untuk membangun sepak bola Indonesia, apakah di infrastruktur, apakah di tim nasional, tetapi PSSI sendiri juga harus mulai membiasakan diri melakukan komersialisasi. Ini pertama kali kemarin PSSI mengannounce atau mempunyai target penjualan sampai 260 miliar yang harus ditargetkan. Karena ini ongkos-ongkos yang kita harus lakukan untuk membawa tim, baik juga untuk training, membayar pelatih, dan juga yang hal-hal yang lain ada yang hubungan dengan tim nasional. Ya, jadi percayalah nanti semua akan terbuka pada waktunya. Ya, karena kita juga udah menunjuk kemarin auditor Ernst & Young gitu. Dan itu nanti semua data-datanya bisa kelihatan seperti apa pendapatannya, apa kosnya dan lain-lain. Tetapi jangan gara-gara saya nggak pakai dasi ditanya ini lagi, agak tersinggung nih saya nih. Tadi di belakang ya. Ya, silakan. Ya. Kamu kejauhan, susah ini. Ya. Itu kan bawa mic pakai sendiri aja Mas. Iya itu kan bawa mic sendiri. Oh mic-nya. Oh mic-nya bukan nggak nyambung ke Ya, sini ya. izin Pak, Jona dari Kompas TV. Pak ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama soal harga tiket paling murah kan 600.000 Pak. Ya. Apakah ini sebenarnya juga sudah menjangkau supporter kita? Kan kalau kita supporter kita kan daya belinya tidak tinggi Pak. Apakah ini sudah harga yang paling murah atau gimana Pak? Terus yang Ya. kedua, kalau kita lihat kan kalau kita melihat kayak sistem tiket di Coldplay kan ada istilah war tiket nih Pak. Nah ini apakah nanti sudah ada planning gimana nanti jangan sampai dia rusuh atau ricu gara-gara penjualan tiket di timnas melawan timnas Argentina nih Pak. Ya tentu kita melakukan research untuk harga-harga apa yang bisa terjangkau. Tetapi ini sesuatu dari masyarakat olahraga ya, saya juga ingin mengetuk gitu. Jangan selalu ketika kita membawa event olahraga besar itu selalu kalah bersaing dengan entertainment gitu loh. Padahal kan kalau entertainment saja. Kalau olahraga ini ada nasionalismenya. Dan ini bagian juga membangun tim nasional kita gitu. Mestinya secara value mestinya lebih mahal. Coba kita lihat pertandingan olahraga di dunia ya. Yang namanya FIFA World Cup itu jauh tiketnya lebih mahal dari konser apapun. Nah tetapi kita tentu bertahap. Karena itu saya juga mendorong kemarin salah satunya di Liga. Ya baik juga di tim nasional. Bagaimana kita bisa mempersiapkan panitia yang baik sehingga kualitas gamenya naik. Nah ini yang kita dorong. Jadi supaya apa? Ada apresiasi dari kedua belah pihak. Kita sebagai penyelenggara bisa memberikan tentu operasional terbaik. Tetapi dari masyarakat olahraga sendiri bisa meninggikan status sosialnya gitu. Jangan kalau misalnya entertainment ya seakan-akan jadi semuanya murah. Tetapi begitu ada sumbangsi kepada nasionalisme olahraga kita selalu dianggap mahal. Nah ini saya rasa kita melakukan tadi dorongan moral bahwa ini dalam membangun olahraga kita juga harus bersama-sama, tidak bisa PSSI berdiri sendiri, itu yang kita dorong. Ya, untuk tiket war saya rasa nanti dijawab seperti apa mekanismenya. Ya, tetap saya rasa tadi yang saya sampaikan tanggal 6-7 Juni akan dijual bebas, untuk tanggal 5 memang kita ada kerjasama dengan perbankan. Ya, yang sini ya. Tadi kamu udah ya. Yang oke, silakan. Kanan itu. Yang sini. Ya, Mbaknya. Selamat sore Pak Erik dan semuanya. Perkenalkan saya Rizky dari Olahbola.com. Saya mau menanyakan, tadi kan untuk masalah tiketing kan paling tinggi kan VIP. Apakah ada tiketing untuk ultimate experience-nya juga Pak Erik yang bisa memungkinkan kita untuk bertemu langsung dengan para pemain Argentinanya? Terima kasih. Itu pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya setiap hari. Tetapi dengan sangat menyesal memang karena mereka juara dunia dan banyak pemain bintang. Jadi memang restrukturisasi
ini mohon dimaklumi nanti ya. Jadi kita tidak ada yang namanya coaching klinik atau